Baca aja, Anda nggak ngerti, itu udah bahasa Indonesia pun Anda nggak ngerti juga. Payah itu. Gini Pak, Bapak nggak percaya terjemahan, karena itu menurut Bapak. Lah, nggak usah Benar kamu nggak permasalahkan itu. Sekarang kamu baca aja Ulangan 33 nomor 4. Apakah Bapak, itu karena- kitab mencerminkan kitab untuk orang Kristen? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jawab. Itu sudah benar nggak, Pak? Baca dulu. Oke, jadi kejadian berapa tadi Pak? Kejadian pula. Makanya jangan modal pantat ayam. Pakai akal tuh, yang di atas kepala itu yang dipakai. Namanya otak. Iya, karena tadi saya agak bingung Pak, karena Bapak pakai. Iya, karena mulut Anda lebih besar dari otak Anda. Bapak pakai keluaran. Mulut Karena Anda keluaran kayak kan bukan mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Ngomong cekot, tapi isinya kosong. Makanya dengarkan gurumu ini kalau ngomong. Baca Ulangan 33 nomor 4. Baca tuh, pelototin. Baca. Robek itu buku, robek. Coba Bang Jumat. 33 ayat 4. Aduh. Nomor 4 pakai ayat pula. Ya, kan memang kami baca Alkitab itu gitu Pak, pasal dan ayat. Iya, kalian kan memang suka merampas punya orang. Udah, Ulangan 33 nomor 4. Saya nggak suka nih. Lah, dari kata ayat itu Anda curi dari mana lagi? Dari istilah ini Allah, istilah apa itu diklaim-klaim gitu Pak. Itu Nah, emang justru kalian gitu, itu Pak. bukan klaim tapi udah merampok. Gak sadar-sadar juga NTT ya. Baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Aduh, masa merampok ini ganas ini. Loh iya saudara. Bukan mengklaim lagi tapi merampok. Iya, Enggak kau lawan. Terserah. Anda kan kerjanya cuma Pak Juma merampas. senang ya, yang penting hati Pak Juma senang. Bukan masalah senang atau tidak senang. Kita berbicara mengenai agama itu, sisi yang diutamakan adalah kebenarannya. Pahami? Iya betul. Makanya. Untuk Cerdas dapat berarti. kebenaran itu Pak, gimana Pak? Caranya Akal. untuk Ini, menentukan akal. kebenaran. Akal. Akal. Iya. Ya, sebentar. Karena kalau menurut ilmu pengetahuannya untuk mendapat kebenaran itu harus memulai bukti ilmiah, historikal dan pemikiran yang Ya udah, ini ilmiahnya yang ini. Baca Ulangan 33 nomor Iya, Pak. 4. Kalau Anda berbicara mengenai ilmiah, Anda tunjukkan kata Allah di dalam bahasa Yunani. Ada kata ayat dalam bahasa Yunani, ada. Pak, Ilmiah. di gereja saya nggak pakai Allah Pak, Elohim. Kalau pakai ayat, pakai. Karena bagi kami Allah itu bukan proper name. Itu Kalau hanya Elohim bukan itu Tuhannya Yahudi lagi. Ngadi-ngadi, bukan rampas. Iya, kami menggunakan itu. Kami nggak bisa Iya, dipisahkan berarti Pak, Anda dari kitab merampas kami. Tuhannya Yahudi. Kami sudah menggunakan Alkitab kami. Jadi kami tidak bisa sudah jadi kesatuan. Kata Apapun Alkitab yang lagi tertulis di diambil Alkitab lagi, kami, dirampok gitu. lagi dari Al-Quran. Kata Alkitab itu. Bapak Susah suka- kamu itu. Karena Kan Bapak agamamu bisa itu pisahin serba kitab kami merampas. Rampas Yang herannya- kiri, yang rampas kanan. Itulah agama penjajah. Sebentar Pak Juma. Pak Juma sebentar Pak. Ini Apa? Pak, apakah Bapak percaya dengan kitab orang Yahudi itu? Percaya bahwa Tuhan pencipta alam semesta pernah mewahyukan kitab Taurat, Mazmur dan juga Injil kepada orang Yahudi. Tapi dia Allah tidak pernah kemudian mewahyukan sebuah kitab kepada orang Roma. Paham? Itu tertulis nggak Pak di Al-Quran Pak? Yes. Tertulis. Tertulis. Tapi Mana jangan ke situ kitabnya, dulu. Mana kitabnya? Saya bilang tadi kalau diskusi itu pakai otak. Kitab itu diwahyukan kepada orang Yahudi. Ngapain minta ke saya? Emang lu pikir gue Yahudi? Lucu ente. Kan Bapak Masuk percaya- ke Ulangan kitab orang Yahudi 33 artinya nomor Bapak 4. juga suka dengan orang Saudara. Yahudi itu Pak. Artinya Bapak mengamini orang Yahudi juga tuh. Baca dulu Pak, baca Memang dulu yang betul disampaikan orang Mas Yahudi Zuma. itu orang pilihan Tuhan. Di dalam Al-Quran diterangkan itu. Mantap. Tapi Kristen penumpang gelap itu juga orang pilihan Tuhan sebagai penghuni neraka. Apa bedanya kami dengan Bapak juga kalau begitu?
Apa bedanya? Beda lah, ente penyembah berhala, saya penyembah Tuhannya Yahudi. Kan Bapak kan mengimani kitab orang Yahudi, kami kan mengimani Orang juga. Yahudi Gimana? punya kitab, saya imani, sudah dirubah-rubah. Mati bija. Sebentar Pak, mana yang dirubah itu yang mana Pak? Bagaimana cara memfilter kitab itu dirubah-rubah? Sekarang gimana? begini, kau tanya orang Yahudi minta aslinya kitab kau itu. Iya, kami anggap kitab kami ini sudah asli Pak. Mulai ngaco. Iya, kami megang terjemahan loh Pak. Saya nggak tahu kitab Mana aslinya? Iya, kalau aslinya dalam bahasa apa Pak? Aslinya? Bahasa Bugis. Iya. Sekarang kamu baca dulu ulangan 33 nomor 4. Udah nggak usah terlalu kemana-mana. Sebentar ya, 33 pasal 4 ya Pak ya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, benar nggak Pak nih Pak? Ngaco. Mulut kencang kali ngomong, otak terlambat di belakang, kelewat. Ulangan 33 nomor 4. Cak Ayu. Salah. Keluaran. Saya dengar tadi keluaran. Ulangan 33. Karena mulutmu menghalau telingamu mendengarkan. Ya, silakan. 3 pasal 4 ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Kita di situ siapa? Kita semua. Ya. Inilah nggak enaknya pagi-pagi udah tertawa. Masa kita di situ kita semua? Emang kita ini keturunan Yakub? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Apa yang salah dengan ayat itu, Pak? Yang salah, Taurat itu milik siapa? Ya, itu kan Yakub. Yakub kan? Hah? Milik orang Israel kan? Iya betul, pandainya saudaraku ini. Nah sekarang ente siapa? Bani Yakub juga? Iyalah, kami kan Iya. Abraham, Ishak dan Yakub. Mimpi ketinggian. Dari suku mana rupanya saudaraku ini? Penjelasan Alkitab itu kan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, saudara ini dari Saya keturunan memang nggak mana? masuk. Saya Saudara nggak dari keturunan mana? Kami nggak masuk Pak, sudah jelas itu. Kami kan dari bangsa luar. Ya udah, berarti Anda mengambil kitabnya orang secara tidak resmi. Nah itu Itu apa? itu yang salah Pak. Gak salah, ini tertulis, ini adalah hak milik kepunyaan Yakub, hak milik dalam bahasa Ibrani Maurasah. Artinya ini pewarisnya adalah Ben Yakub. Pemahaman Ente kita sudah nggak mengaku, boleh tekstual gitu, itu ada konteks. saudara sudah mengaku Ada konteksnya, ente Pak. bukan Bani Yakub. Berarti Ada korelasinya, Anda ya. ketika mengambil kitabnya Hubungan orang Yahudi ulama bentuk dan perjanjian terjemahan, tadi ada berarti pembahasannya. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang. Kami enggak. Makanya kitab kami sendiri Pak. Sudah Loh, dikanonkan. Lalu dari mana terjemahan itu ada di agama Anda? Bacanya disimak bukan dikimak. Allahu Akbar. Jadi selama ini kenapa orang Yahudi tidak pernah mengakui Kristen? Karena orang Yahudi sadari bahwa Kristen Bentar, itu hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja mereka. Sebentar Pak, ini debat apa tuh? Penjelasan antara Islam Kristen atau Yahudi Kristen ini? Ini kejelasan antara tiga keyakinan. Yahudi memiliki sebuah kitab yaitu disebut Torah. Al-Quran mengiyakan itu. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan bahwa di antara orang-orang yang zalim ada orang yang membuat kitab, mereka tidak mengerti tentang kitab Torah lalu mengarang sendiri dan mengatakan Saya bingung, itu Pak, dari gini. Allah. Gini saya bingungnya gini Pak. Apa hubungannya teman-teman kepercayaan ini antara Kristen dengan Muslim gitu? Apa hubungannya Pak? Kan berbeda. Oke, saya jelaskan ya. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus para nabi kepada Bani Israel. Bani Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Setiap kali utusan datang kepada mereka, pasti mereka olok-olok. Hasil olok-olokan Israel, Bani Israel, keturunan Yakub, melahirkan agama Kristen.
Islam datang meluruskan kembali ajaran Tuhan yang telah dibelokkan. Yang mana pembelokan ini hasilnya buahnya lahirlah agama Kristen. Islam datang meluruskan bahwa segala fitnahan terhadap Tuhan, terhadap para nabi, itu Al-Quran luruskan kembali. Termasuk fitnahan Kristen terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada hubungannya ya Pak ya, Pak Juma? Kan tadi di awal saya sudah mengatakan penumpang gelap. Anda ngerti penumpang gelap? Berarti ada hubungannya. Ada yang menumpang masuk ke dalam agama samawi, pura-pura menjadi agama samawi. Bentar, Pak. Padahal agamanya itu adalah Saya bingung agama ini, buatan yang agama samawi ini. manusia. Agama samawi ini, yang mana agama samawi ini Pak? Apa saja? Agama samawi itu adalah agama yang diwahyukan. Karena menurut penjelasan yang teman-teman muslim, saya sempat lihat videonya Liam Harun tuh, yang samawi itu hanya 3 saja Pak. Yahudi, Kristen, dan Samaritan. Kristen tidak masuk. Agama samawi itu 3. Iya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Penjelasan hambanya itu hanya 3. Yahudi, Kristen, dengan Nasrani dengan Samaritan Pak. Jadi di luar itu nggak ada masuk. Istilah agama samawi itu hanya ada di Al-Quran, hanya ada di Islam, nggak ada di agama lain. Samawi itu hanya samawi artinya apa? enggak, agama yang itu kan hanya kiblatnya hanya Ya, berada samawi, di samawi Israel aja itu gitu, artinya wilayah apa? itu. Di luar itu kan enggak masuk dalam hitungan itu gitu maksudnya. Nabi Abraham kemudian menurunkan keturunan 2 tokoh. Yang pertama Ismail. Ismail keturunannya membawa Islam. Kemudian 2 tokoh dari Yahudi. Yang pertama itu adalah Nabi Ishak. Ishak kemudian ending pengajarannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ishak endingnya adalah Nasrani. Ismail endingnya adalah Islam. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen itu bukan agama loh Pak, pengikut Nah, Yesus. bahaya kalau Kristen itu bukan agama. Kenapa dijadikan agama? Karena pengaturan administrasi kita di Indonesia saja. Tunggu dulu, berarti memang kalian itu penghuni neraka berarti kalau gitu. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu, hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ternyata Anda mengakui bahwa Kristen bukan agama. Selesai sudah. Itu bukan tertuju cuman buat orang Kristen loh Pak. Itu buat pengajaran untuk semua manusia. Ya sudah, ayo kita ambil itu. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti bisa berlaku buat Bapak juga loh. Makanya aku bilang syarat untuk masuk surga adalah agama. Ayo, tunjukkan kepada dia. Ya itu. Sedangkan Anda mengatakan Kristen bukan agama. Menurut Yesus, Matius 5, syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Sebentar. Itu penjelasan pengajaran Yesus kepada siapa lagi? Giliran kayak begitu kepada Yahudi ya. Iya, Yahudi, murid-muridnya pasti, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Berapa kali kan sudah harus saya katakan. Sudah ada Pak, ada waktu itu sudah jadi agama menurut mereka ya. Tetapi Yesus bukan membawa agama. Yesus tidak membawa agama. Bagaimana ceritanya? Yesus tidak membawa agama dikarenakan Kristen bukan agama dan bukan kepercayaan yang dibawa oleh Yesus. Sementara Yesus bukan membawa agama, Yesus mengatakan di dalam Matius 5. Ya. Coba dengarkan dulu kalau saya bicara. Dengarkan dulu Pak belajar dengarkan dulu. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti syarat masuk surga adalah memiliki agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, Kristen nggak bisa lolos karena Kristen bukan agama. Siapa? Ya, Kristen tidak memenuhi syarat. Untuk masuk ke surga harus beragama kata Yesus. Ayo, gimana nih? Halo, Gimana? Bang, jangan dimimik lah bro. Bang Juma, kalau emang Kristen itu Ya, malah di situ itu Yesus menyinggung orang yang beragama loh Pak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Dia menyinggung orang beragama loh.
Iya, berarti agama orang yang disinggung ini harus lebih baik daripada agama ahli Taurat. Betul? Karena Yesus bukan membawa agama gitu Ya, maksudnya. lalu bagaimana caranya kemudian masuk surga kalau tidak beragama? Ya percaya Yesus, Pak. Iya, nggak Bapak bisa percaya kayak Yesus. begitu. Nggak bisa Bapak kayak gitu. percaya Yesus. Karena syaratnya. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Itu aja Pak syaratnya. Ikut Yesus, Bapak Pak Juma ikut Yesus. Bapak selamat. Oke, mana perintahnya Yesus untuk disembah? Mana? Meong. Pak, saya bukan ahli kitab ya Pak ya. Saya ini orang awam Pak. Tapi yang pasti orang Pak. awam tapi mulutnya Ya, yang pasti Pak ayatnya ada Pak penjelasannya. Saya lupa. Sekarang ayatnya, begini. Kalau kita mengambil narasi Matius 5 nomor 20, saya analogikan. Kalau kamu tidak lebih tampan dari orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga harus lebih tampan dari orang Yahudi. Betul? Betul. Sedangkan Anda mengatakan Yesus tidak datang membawa ketampanan. Berarti Kristen tidak lolos untuk masuk surga. Gimana sih? Oke. Ini Pak ya, penjelasan yang saya tangkap ya dari hambanya ya gini. Gini Pak. Begini Pak. Gini Pak. Jadi yang diajarkan Imrus diam dulu Imrus. Aduh abangku. Iya, nanti karena nanti Taurat itu nanti tidak akan bisa menyelamatkan nanti Pak. Kata siapa? Ya, karena itu nanti akan digenapi dalam. Iya, kata siapa digenapi Taurat nanti. tidak menyelamatkan? Kata siapa? Iya, iya kata Yesus. Di mana itu? Iya, makanya katanya itu Iya. gini. Kenapa Yesus lagi difitnah. Gini sebentar. Yesus lagi difitnah. Gini Pak. Kenapa itu Paulus dipanggil? Karena Paulus itu dalam menjalankan Taurat Siapa itu yang panggil? Siapa yang panggil Paulus? Paulus Siapa? itu hampir sempurna Pak dalam Siapa yang melaksanakan memanggil kitab Taurat. Paulus? Makanya dia dipanggil. Karena nanti Siapa dia yang akan panggil? tahu bahwa itu coba Bapak baca ayat itu bagaimana pernyataan Paulus itu bahwa Siapa apa yang yang dia panggil pahami selama ini itu Paulus? adalah sebuah kesia-siaan, itu dianggapnya sampah. Itu Siapa luar biasa yang- tuh pernyataan Paulus. Bahwa artinya apa yang dia pahami selama ini tidak Itu ada artinya sampah. tanpa Yesus. Iya, saya Itu ingat sampah. itu ayatnya di mana tuh Pak? Saya ingat, coba kita bisa baca sama-sama tuh Pak di Filipi 3 bukan? Filipi ya Pak. Filipi 3 kalau nggak salah Filipi 3. Ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 9 kalau nggak salah tuh di situ. Ya, coba Anda baca di situ apa yang dikatakan? Sampah atau kotoran? Ya kalau nggak salah kan sampah ya Pak ya. Ya, Coba. sampah. Oke, sekarang kalau kita berbicara mengenai nubuat Nabi Daniel, seorang nabi palsu memutarbalikkan firman Tuhan, itu siapa? Nabi palsu. Ya, siapa nabi palsu itu yang memutarbalikkan firman Tuhan? Yang tadinya firman Tuhan itu adalah yang menyebabkan kemudian manusia bisa masuk surga, dirubah menjadi, dirubah menjadi firman Tuhan itu adalah sampah, kotoran. Itu siapa? Sebentar. Muhammad, bro. Muhammad. Sebentar Pak. Karena karena Terlalu tadi jauh mimpimu. Bapak langsung masuk ke apa tuh tadi itu Pak? Ke Daniel. apa? Nabi palsu ya Pak ya? Ya, Nabi palsu. Jadi Oke. itu beda, ada konteksnya lagi tuh nanti Pak. Kalau pembahasan itu karena nanti kita ada pembahasan lagi. Iya. Masalah Anda Nabi kan palsu tuh. membantah Kalau firman di Alkitab Tuhan. itu nanti ada penjelasan. tentang Sekarang Nabi palsu begini tuh, Pak. aja, Seperti begini, apa begini, cirinya, begini, seperti begini, apa dia datang itu nanti ada. Coba tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana di dalam kitabnya orang Yahudi katakan bahwa Taurat itu adalah kotoran. Di mana? Coba. Bukan di kejadian di perjanjian lama Pak, tapi pernyataan Paulus yang Iya, yang pernyataan Paulus berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Betul? Gini Pak. Gini apa? Gini apa? Gini apa? Paulus menyatakan begini, Taurat itu akan berguna apabila apabila di dalam Yesus Kristus. Kalau tanpa Yesus itu adalah kesia-siaan karena Terus apa kata Taurat Yesus? Taurat itu diturunkan Apa? dibuat oleh Yesus itu sendiri aturan di Taurat itu. Banyak cerita. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun sekecil apapun, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak akan menempati surga. Matius 5 nomor 19. Ayo. Sekarang Paulus meniadakan hukum Taurat atau tidak? Gini Pak. Kayak gini lagi deh.
Gini aja Bapak terus. harus pahami konteksnya. Itu kan bukan menyediakan, Saya tapi lagi yang harus paham. tapi menggenapi. Bedain dulu, Pak. berarti menghilangkan gitu. Bukan. Bapak Lalu- salah paham menggenapi dengan Lalu menghapus. kenapa Paulus mengatakan dengan matinya Yesus digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Dari mana Paulus bisa dapat ilmu kayak begini? Kejam kali dia. Kan dia ahli Taurat, Pak. Nah, Paulus ini ahli Taurat. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada ahli Taurat. Ayo. Ya, Ayo. makanya apa lagi? dipanggil karena nanti biar dia bisa menghubungkan itu, maksud Yesus itu kan. Bisa menghubungkan antara perjanjian Cerita. antara Taurat dengan perjanjian baru itu nanti. Itu Sekarang begini, dengarkan saya baik-baik. belajar. Entar Bang Juma, belajar kamu kalau baca kitabmu tuh disimak, bukan dikima. Disimak. Dengarkan. Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke, dengarkan saya. Kamu- Anda tadi mengatakan Paulus dipanggil. Penasaran saya. Yang panggil Paulus siapa? Bang Juma, Bang Juma, Yesus dong, Pak. Oh, Yesus. Siapa lagi Yesus yang yang panggil panggil Paulus. Oke. Kata Yesus sebelum terangkat ke langit, yang datang setelah dia, Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran itu Yesus Kristus sendiri. Di mana roh kebenaran itu adalah Roh Yesus? kebenaran itu Yesus itu, Pak. Di mana dalilnya? Karena Yesus sendiri kan mengajarkan kebenaran. Banyak cerita. Yohanes 16 nomor 7, dengar. Bahkan Yesus itu Allah itu sendiri, Pak. Itu agama Kristen yang saya bahas ini Yesusnya. Kalau Kristen Ya, Yesus, Yesus itu Tuhan, Allah itu terserah. sendiri, Itu, ya. itu dari tamu, itu Kristen. Oke, kami paham Kristen ini penyembah Yesus, kami ngerti. Sekarang Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah sekarang yang datang setelah Yesus, Yesus sendiri atau oknum lain? Yesus sendiri yang datang karena Yesus sendiri kan berupa roh juga. Kalau Yesus sendiri, lalu kenapa Yesus mengatakan, aku harus pergi supaya dia datang? Karena misi dia kan ada. Yesus mengatakan, Itu karena Benar. penggenapan itu, Pak. Penggenapannya. adalah benar yang engkau katakan, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Artinya yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Tapi Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Ini kebohongan. Ayo. Kalau dari tadi kan saya kan di mute bro, dari tadi ya. Iya, lanjut. Nanti berdua Pak Juma. Tadi Pak Ardiansa nih yang Siapa dipaham yang dari saya mute kitabnya. kau? Ya. Kamu Dalbo jangan mute saya loh, bukan kamu. Siapa Padahal yang mute ya, Mio? nanti bantu. Kalau saya nggak paham di ayat, saya Bro, Kalau tidak Ya. paham, paham banyak di enggak, ayat. maksudnya bukan Saya- gini, Pak. Maksud saya asumsi. gini, Pak. Saya nggak hafal di ayat, cuman itu kan pernah dijelaskan semua gitu maksudnya. Saya nggak lupa itu rujukannya itu, tapi pasti ada gitu, Pak. Ada. Terus Anda ingin mengalahkan orang yang paham Bible dan hafal Bible Enggak. gitu. Tujuan saya di sini belajar, bukan. Ya udah, bukan kalau ini. belajar Saya hanya melawan logika Bapak saja. Anda sedang melawan Bible. Bukan melawan saya. Ya, karena Saya Bapak- hanya menyampaikan Karena saja. Bapak saya lihat menafsirkan kitab itu dengan cara Bapak sendiri gitu. Kan Oke, itu sekarang ada begini. aturannya. Saya ingin mengorek apa yang ada di dalam kepala saudara. Ini Yesus mengatakan di dalam Matius 24 di data nomor 23 dan seterusnya. Kata Yesus begini, wahai murid-muridku, ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, atau lihat ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Nah sekarang sebagai murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apakah kemudian murid-muridnya ini percaya dan meninggalkan nasihat Yesus? Menurutmu gimana? Yesus berkata, jika ada orang berkata kepada kalian, dia bertemu aku di padang gurun, dia bertemu aku di suatu tempat, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus datang mengaku, weh murid-murid Yesus, ya Paulus apa? Aku bertemu dengan Yesus loh. Nah kira-kira murid Yesus percaya nggak?
Itu pengajaran Pak. Nanti itu tentang Mesias palsu. Itu tentang Mesias palsu nanti ya. Itu tentang Mesias Ini palsu. bukan masalah Mesias palsunya, bukan begitu. Baca Alkitab itu Pak harus paham dulu konteksnya. Saya hafal konteksnya, saya ngerti. Jangan ajarin saya. Pendetamu suruh ke sini. Ya, Biar jadi aku suampin Bible. bilang pendeta saya dalam Alkitab itu kan ada 5 bagian kitab itu yang harus kita pahami. Jadi harus Apa itu? sesuai konteks. Ya, Pertama, ini konteks. bagian Ini pertama konteks. kitab Ini itu konteks. penci- Ini dulu. tentang penciptaan. Ini Yang kedua dulu. tentang Itu kejatuhan kitabnya manusia. Yang Yahudi ketiga rencana lagi. penyelamatatan Allah. 4 Anda kedatangan lari. Yesus. Anda Lima lari jangan ke belajar kitabnya kekal. Yahudi. Jadi Jangan berisi ikut 2 hal orang. Informasi Pak, dengan Pak, ajaran-ajaran. Pak, Bapak harus tahu belajar. ajaran-ajaran Jangan seperti lari apa. ke agama orang. Agamamu pertanggungjawabkan. Agama penyembah anak orang. Oke? Jangan kau campur adukan antara kitabnya Yahudi demi untuk menyesatkan orang. Sebentar, saya heran ini Pak Juma nih. Bilangnya kita pakai kitab orang Yahudi. Kitab Yahudi itu yang mana kami pakai? Kan pegang kitab 66 kitab loh, Pak. Itu hasil curian sebagian kitab Spanyol. Sebentar, kitab coba Bapak sebutkan, Pak, dengan rinci, Pak. Kitab apa saja yang kami curi? Sekarang saya tanya sama Anda, perjanjian lama itu kitab dari mana? Sebentar. Iya, sudah tertulis di kitab kami, Pak. Sudah tertulis. Iya, itu kitab dari mana? Menurut Bapak perjanjian lama itu apa saja, Pak, kitabnya? Perjanjian lama yang ada di dalam gereja itu kitabnya siapa, dari Iya, mana? kitab perjanjian lama itu menurut pemahaman Bapak itu apa saja? Tidak perlu Anda tahu isinya. Saya tanya sama Anda, kitab perjanjian lama itu milik siapa? Udah saya katakan. Itu enggak usah, itu internal kami, Pak. Internal kami, Itu urusan dasar kalaupun maling ayam. ataupun itu urusan kami dengan Yahudi, kami debat dengan orang Nenek Yahudi. mukiper. Terus Bukan dengan cara Bapak. itu Anda ingin menipu orang gitu. Bukan menipu. Lalu apa? Itu internal kami juga nggak bisa masuk. Sebentar, Pak. Kalaupun cerita. Bapak percaya dengan itu, kami juga nggak mau Anda masuk ke jangan ranah Bapak. ngajarin saya. Sekarang Bapak nggak boleh masuk juga ke ranah kami. Kitabmu itu kitab Spanyol. Ngerti? Separuh nyolong dari Yahudi. Yang Anda sebut perjanjian lama itu adalah perintah dari Ptolemy II untuk menerjemahkan kitab Taurat, kitab Tanak ke dalam bahasa Septuaginta. Ngerti ente? Sebentar, Taurat itu yang mana, Pak? Taurat itu adalah kitabnya orang Yahudi. Enggak, kitab Taurat yang kami curi itu apa saja? Kejadian, Imamat, Keluaran, dan seterusnya. Ada 5 kitab yang kalian curi dari Yahudi. Belum lagi kitab Nevi'im. Paham? Dan Ketubim. Ngerti? Jadi jangan sosokan. Orang Roma tidak memiliki kitab selain dari 4 dan juga surat-surat Paulus 13 dan surat siluman Ibrani dan kisah para pewarta tulisan daripada Lukas. Ngerti ente? Jangan Anda ajarin saya yang kayak itu gitu. Oke? Iya kan saya tanya, Pak, mengkonfirmasi. Ya udah, saya sudah pemahaman jawab. Oleh karena itu telan liurmu, ambil air 1 gelas, usap dadamu. Oh, terima kenyataan. Itu fakta. Ya. Kristen berdiri di atas kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari orang Yahudi. Camkan itu. Sebentar, saya tanya gini, Pak. Apakah kitab yang orang Kristen pegang ini palsu semua? Palsu pasti. Palsu Gak ya, Pak, ya? diragukan lagi. Iya. Deal, Ya. Pak, ya, deal palsu. Deal. Artinya Bapak nggak boleh kutip dari kitab kayak bahwa itu Kenapa sudah tidak palsu. boleh? Untuk Nggak boleh, Pak. membuktikan uang palsu, maka uang palsu itu sendiri yang kita ambil dan kita selidiki bahwa uang itu palsu. Ngerti ente? Belum mengerti juga. Belum Bapak paham. Bapak harus punya pembuktian apa? yang lain, punya Bukti pembuktian yang apa? lain bukan dari Alkitab. Supaya membuktikan. Buktinya sejarahnya kitab Anda hanya memiliki Septuaginta. Mana original teksnya? Nggak ada dong. Nggak ada dong. Berarti palsu atau asli? Ada dong. Hah? Semua kitab kami ini dikanonkan ini, Pak, ada yang aslinya, Pak. Aslinya siapa yang pegang? Ya, jadi Aslinya siapa yang pegang? ya, Yahudi atau Kristen? Manuskripnya ada. Iya, sudah. manuskripnya ini yang Itu pegang Yahudi atau Kristen? Sudah final, saya nggak mau ke sana. Nanti Ya. ini masalah ini nanti yang ahlinya yang bicara. Karena yang pasti pengetahuan saya bahwa itu ada semua. Berarti Anda memperbodoh diri. Ketika Anda sudah tahu itu hasil curian, Anda jangan ke sana. Nanti ada ahlinya. Pandai kali lah pengikut setan ini. Sebentar, Pak. Jangan Menyembunyikan identitas. Jangan gitu, Pak. Jadi belajar. Kalau memang itu benar, ahli kitab itu sudah berhadapan semua di sini. Sama Bang Juma, sama yang semua ada di Ibrani. Nah, Ibrani. Berarti yang bukan Ibrani asli atau palsu?
bahasa Ibrani itu di kanon atau diterjemah? Begini Pak Juma. Alkitab itu memang tidak bahasa terjemahannya bukan bahasa Indonesia aslinya. Betul. Tetapi mau diterjemahkan dalam bahasa apapun esensinya sama. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Ya bentuk dan rupanya bisa berubah, terjemahan Yang bisa mana berubah. yang asli? Tetapi Yang mana yang narasi cerita di situ. Yang mana yang asli? Bro, Ibrani aduh. atau non Ibrani? dengar baik-baik Juma ya, dengar baik-baik ya. Bahasa internasional dalam negara itu bahasa Inggris. Ya, Anda garis bawahi bahasa Inggris. Ini berbicara mengenai pewahyuan Kuclu, bukan berbicara mengenai bahasa dan seenak perut kau. Ini berbicara mengenai pewahyuan. Nabi Musa menerima wahyu dalam bahasa Ibrani. Di luar Ibrani itu sudah palsu, karena itu hanya terjemahan. Ngerti? Belum Ya ngerti? Pak, Belum Pak paham? Ardiansah kita terima Pak. Logikanya kita terima. gitu Oke dong. siap. Berarti yang kami pegang bukan kitab Yahudi kan Pak? Karena terjemahan. Yes. Iya. Hanya terjemahan. Kenapa Bapak bilang tadi kami mencuri? Mencuri terjemahan. Loh. Kan kalau terjemahan bukan asli. Berarti kami kan nggak asli dan kami Mencuri tidak mencuri. terjemahan. Dari mana Anda dapatkan terjemahan itu? Itu bimbang kamu, Bro. Dari mana saudara mendapatkan terjemahan itu? Dari mana? Kamu mengatakan terjemahan itu tidak asli. Sedangkan Yes. saya menggunakan bahasa terjemahan. Berarti Jadi itu sudah deal namanya- Pak. Deal Pak. Bapak Itu harus berarti- menyatakan bahwa kitab yang kami pegang itu tidak asli gitu aja Pak. Itu berarti Anda punya agama jatuh ketimpa tangga lagi. Sudah mencuri, tapi yang dicuri cuman terjemahan, bukan aslinya. Pencuri, tapi yang dicurinya imitasi. Cuma. Gini, Apa? umat Islam tidak mengetahui terjemahan dalam teks original. Apakah umat Islam itu mengetahui apa terjemahannya? Maksud lo? Maksud lo lagi, Ya, Lanjut. kamu ngomong apa? Maksud saya, Bro, jika teks original agama Islam, Al-Quran itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah umat awam mengetahui apa arti dalam terjemahan teks original? Oh, Anda salah menyeimbangkan itu. Umat Islam memahami Al-Quran melalui terjemahan, tidak mengambil terjemahan dari agama lain, tapi mengambil terjemahan dari kitabnya sendiri. Berbeda dengan ente. Ente mengambil terjemahan dari kitabnya agama lain. Itu namanya nyolom. Itu namanya nyolom. Halo. Menculik. Jumak, saya tadi kan menggunakan Sekarang begini, kitabmu bahasa Septuaginta atau bahasa Yunani. Lalu kemudian diambil oleh agama Hindu, diterjemahkan ke dalam bahasa India. Halo, santai dulu, Bro. Nah, gimana ceritanya tuh? Terjemahan kitabmu dalam bahasa India diambil oleh orang India, diterjemahkan dalam bahasa India, lalu mereka bikin agama baru. Halo. Gimana tuh? Ayo. Alkitab itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun Pak. Bahkan di tempat kami ada yang ke bahasa daerah loh Pak. Ya, asli enggak itu? Iya. Karena mengikuti Iya. Yang gini Pak, pemahaman kami gini Pak Juma. Pemahaman kami gini Pak Juma. Yang penting esensinya itu tujuan untuk Yang terjemahan penting, itu kan yang penting. untuk bisa dipahami oleh orang banyak, dipahami Yang oleh bilang yang masing-masing penting orang. siapa? Esensinya itu yang tidak berubah Yang Pak. bilang yang penting siapa? Tadi pertanyaannya apa Pak Ardiansah? Anda sendiri yang ngomong yang penting. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, Ulangan 4 dan juga Ulangan 6, di situ sangat terang dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Nah, kalau sudah terjemahan, kayak mana ceritanya Anda bisa mengatakan ini tidak ditambah, tidak dikurangi? Bro, yang kamu baca tadi itu terjemahan atau teks original, Bro? Ini justru terjemahan ini yang menerangkan ke kamu, nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi. Lucu ente. Sebentar Pak, percaya nggak Bapak sama terjemahan itu Pak? Benar. Saya percaya ini terjemahan. Siapa tahu Saya terjemahannya salah Pak? Siapa tahu terjemahan Saya itu. kalau salah berarti derita lu, kena 2 kali berarti udah terjemahan salah pula. Gimana? Siapa yang harus nangis, siapa yang harus tertawa? Bagaimana kalau saya mengatakan terjemahan itu salah Pak? Alhamdulillah, berarti kamu tambah hancur agamamu, berarti udahlah terjemahan salah pula.
Ya, berarti Bapak nggak boleh pakai ayat itu loh, karena saya bilang salah. Ini mengingatkan ente. Anda mengatakan bahwa terjemahan itu sama. Nanti ini ulangan bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Bugis, bertambah lagi, berkurang lagi, tambah hancur. Parah kali orang ini, Bah. Iya, kan Bapak bawa ke situ. Terjemahan itu kan kalau dia sudah salah nggak boleh dipakai, Pak. Ya ini loh, terjemahan aja mengatakan jangan tambah, jangan kurang. Berarti dia nggak boleh lagi diterjemahkan ke dalam bahasa India. Ya Bapak percaya nggak dengan ayat itu? Itu terjemahan Saya loh. percaya ini terjemahan, Cak Ayu. Kalau Dari mana terjemahan. terjemahannya itu? apa yang kamu bahas terjemahan? Ini terjemahan. Janganlah kamu Dari kitab asli menambah atau enggak itu? apa yang Terjemahan itu dari kuperintahkan kitab asli kepadamu dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim yang Kira-kira- kusampaikan kepadamu. Kira-kira Pak Juma, Bapak percaya nggak terjemahan itu dari kitab asli yang bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Oke, siap. Ah. Ya gitu, Pak. Bimbang juga Bapaknya. Bukan masalah bimbang, ini bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Ini kan Anda berbicara mengenai terjemahan. Hei, Kenapa Bapak nggak bilang, saya percaya aja Pak, supaya nanti biasa itu. karena tidak ada lagi original teksnya, Paman. Ya kan kita pakai bahasa Indonesia loh untuk Mana menjelaskan. mana original teksnya mana? Tunjukkan kepada saya, biar ku baca. Ada di mana? Kitab itu ada, Ada Pak. di mana? Manuskrip-manuskripnya ada Pak di sana. Iya, manuskrip masuk. Kalau cuma bicara Manuskripnya manuskrip. Siapa yang mau percaya? Mending kau jualan skincare-ku aja. Vatikan itu sudah lengkap, Alkitab itu lengkap semua, ada manuskrip-manuskripnya di Vatikan. Sudah tersimpan dengan rapi, Pak. Hati-hati, ada ahli manuskrip di situ di atas tuh. Tindak Ardiansa, hati-hati nanti Ya kamu kan Bapak cuma disemes. tanya itu aja, mana ininya. Saya percaya ini terjemahan, percaya saya. Dan Iya. terjemahan itu bukan firman Tuhan. Iya, nggak masalah Pak. Yang penting Bapak percaya terjemahannya dulu. Iya, saya percaya ini terjemahan. Siapa bilang ini bukan terjemahan? Bagaimana Bapak bisa mengartikan ayat ini? Coba kalau pakai yang asli, Pak. Bisa nggak Bapak ngerti nih? Apa Tunjukkan ke maksudnya saya. itu? Tunjukkan ke saya. Ya pakai bahasa itu, bahasa Ya, Ibrani, tunjukkan Pak. ke saya. Kalau mau diterjemahkan, ini tinggal karena- diganti ke dalam bahasa kan- Yunani. Ibrani berarti. Kan ada kitab Ibraninya. Coba Bapak buka tuh di Google tuh. Ya. Baca yang itu aja Pak, nggak jangan pakai bahasa Indonesia Bapak menjelaskan. Bisa nggak? Google lagi diserahkan ke saya. Kayak mana ceritanya Google disuruh baca ke saya? Makanya Bapak itu jangan anti dengan terjemahan Pak. Saya tidak anti terhadap Akhir-akhir juga Bapak pakai terjemahan Isabella. loh untuk menjelaskan itu. Saya malah justru membaca terjemahan Isabel. Anda saja yang tidak bisa mendudukkan terjemahan dengan ori teksnya. Gitu loh. Kita nggak bisa diskusi begini Pak kalau kita nggak pakai bahasa Indonesia loh. Dari tadi tidak ada yang menggunakan bahasa Belanda di sini. Perasaan diskusi kita bahasa Indonesia aja pun. Coba Bapak menjelaskan itu pakai bahasa Ibrani semua Pak. Bubar semua kita ini. Nggak paham yang Bapak maksud. Untuk apa saya menjelaskan pakai Ibrani sementara kitab Anda bukan Ibrani, Cak Ayu? Untuk apa? Tujuannya Gini apa? aja. Berarti Bapak meyakini kan terjemahan itu sudah benar semua kan? Nenek Bisa kita pakai, ini bisa kita pakai, terjemahan bukan bisa kita pakai kitabnya untuk Nabi diskusi Musa. gitu kan, karena Bapak kan ngambil standing pointnya kan dari ngambil comot-comot ayat itu. Kok jadi saya yang comot-comot? Saya kan hanya menarasikan kepada saudara bahwasanya kitab Anda itu adalah kitab Spanyol yang diambil dari kitabnya orang Yahudi. Gak masalah Pak, Bapak mau buat narasi cerita seperti apa nggak masalah, silakan aja. Yang penting hati Bapak Kan senang. itu fakta, Bung. Kita nggak bisa kemudian nangis terlalu panjang, terlalu lama. Kalau Yang penting faktanya hati Bapak memang senang itu ya, nggak kitab masalah, ya. terjemah. Bukan masalah senang atau tidak senang. Ini fakta. Nabi Musa tidak menerima firman dalam bahasa Indonesia. Berarti ada aslinya gitu loh. Iya, Juma. Kan dari tadi saya kepada kamu. Tunjukkan kepada berapa kitab yang kanon dibukukan. Kenapa tanya saya? Karena kamu mengatakan bahwasanya orang curi kitabnya Yahudi. Loh, kalau tidak curi lalu apa dasarnya orang Kristen pegang kitab terjemahan dari kitabnya Yahudi? Apa dasarnya? Dan dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ya, PL dengan P itu berkaitan. Kenapa? Keselamatan itu hanya ada di mana? Itu tahu keselamatan ada di bangsa Yahudi aja. Lantas bangsa Romawi dari mana keselamatannya, Cak Ayu?
Bangsa Romawi itu keselamatannya tetap juga di bangsa Israel. Di mana dalilnya? Coba kamu juga, di mana keselamatan di bangsa Romawi? Enggak ada diterangkan di dalam kitabnya Yahudi, Cak Ayu, enggak ada. Ya udah, nggak ada juga diterangkan di dalam Alkitab. Ya, terus kenapa kalian pakai kitabnya orang kalau enggak ada, Cak Ayu? Pak. Ini Pak. Nangis kan? Yang aneh ini gini, Pak Juma yang aneh ini kan Tunggu dulu belajar. Biarkan dulu saudaramu ini tuntas ini. yang Tunggu dulu, kau. bukan Bukan belajar. menggugat, tapi yang menggugat Anda orang mau lain. belajar, Itu kan dengarkan. Loh, bukan. Anda datang ke Islam membawa kitab Spanyol. Menceritakan Kristen itu ajaran kasih bla 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 bla. Mak, kami nggak pernah menyerang Arkon loh. Dari tadi kita nggak pernah bahas Arkon. Siapa bilang Anda menyerang Al-Quran? Saya bilang Kami nggak Anda- menyalahkan Arkon juga. Nggak ada Anda kami menyalahkan. datang Makanya kamu menjual belajar mendengar. agama Roma ke sini bahwa Yesus itu bla 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 dan kayak gitu ya kan? Nah sekarang begitu Anda mengajarkan tentang itu kami tanya, emang Kristen ini agama dari mana? Ternyata Anda mengatakan Yesus tidak bawa agama. Kalau begitu Kristen ini apa? Partai. Bro, Kristen. Kami Ormas. pengikut Kristus, Pak. Pengikut Pengikut Kristus. Kristus. Kayak mana ceritanya Anda menjadi pengikut Kristus? Di Kami mana pengikut letaknya? Yesus Kristus. Di mana letaknya? Coba. Aduh ampun dah. Ampun dah. Di mana letaknya? Anda bisa membuktikan bahwa Yesus punya pengikut yang tidak bersunat. Di mana letaknya? Itu iman kami, Pak. Iman kami. Oh, berarti Anda cuma mengklaim sepihak. Bukan. Itu Berarti Yesus pernah mengatakan, dari pihak Yesus ada nggak mengatakan bahwa pengikutnya pemakan babi? Ada nggak? Nah, itu lari lagi, Pak. Ya, lari kok. Gimana sih orang ini? Yesus Apa sih topiknya, Pak? Kita tadi Yesus mengatakan jangan tentang kemana-mana tuh nanti pengikutnya. bingung jadinya nggak dapat poinnya, Pak Juma. Yesus itu mengatakan tentang pengikutnya itu ciri-ciri pengikutnya kayak mana? Halo. Kalau satu topik aja kita referensinya banyak loh, Ya Pak. makanya jangan kemana-mana. dulu. Hanya Ya, semuanya karena itu untuk ada penjelasannya menipu Anda salto masing-masing. kemana-mana. Ini tadi belum selesai, salto lagi kemana-mana. Bahas kitab Sekarang- aja tadi, Pak. Kitab aja. Ya oke, sekarang tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan firman-Nya untuk non-Yahudi itu di mana tertulis? Mazmur 147 ayat. Mazmur itu bukan kitabnya Yesus, Cak Ayu. Itu kitabnya siapa, Mazmur? Itu kitabnya Nabi Daud. Gimpe ulu. Aku tuh membaca Quran, gimana tuh? Apa? Sedangkan Daud aja udah membaca Quran, kayak mana tuh? Mama, Quran itu artinya bacaan, Cak Ayu. Emang kamu tahu bahwa Jadi kalau Nabi Daud membaca bacaan itu wajar, Cak Ayu. Yang saya tanya Yesusnya. Dia datang kemudian untuk Bani Israel tok. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente dari umat Israel? Bro, di luar nggak kamu baca juga? Di luar bangsa Israel nggak kamu baca? Di mana dalilnya Yesus mengarahkan di luar bangsa Israel? Di mana dalilnya? Mazmur 147. Apa? 19 nomor 20 baca. Baca Nomor aja. 19-nya. Baca 19-nya. Ya baca aja. Iya. Jelas sekali Mazmur 147. Firman Tuhan datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel, dan Tuhan tidak berbuat seperti itu kepada bangsa lain, dan hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain, hanya untuk Bani Yakub dan Bani Israel saja. Kamu kan udah tahu, bro. Ya, saya sudah tahu. Terus karena saya tahu itulah kemudian makanya saya mengatakan Kristen ini penumpang gelap. Dari mana jalur abang? Loh, tadi Anda baca, Anda bawa Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Kenapa Anda ini bangsa lain mengaku-ngaku? Alamak, orang ini. Luar bangsa Israel itu ketetapan-ketetapannya itu mereka tidak mengenal, tidak ada. Makanya kenapa Anda merasa orang yang di luar Israel mengaku mengenal ketetapannya? Anda sendiri yang membaca, Anda sendiri yang celote. Apa sih? Kok jadi Anda sendiri, aku yang diponis, bro? Sekarang menurut Mazmur 47 berlaku tidak hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub dan Israel kepada bangsa lain? Berlaku kagak? Tidak, Tepuk tangan dulu.
Kalau begitu, berarti kalian tidak punya hak menggunakan itu karena hukum Tuhan tidak berlaku untuk kalian. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena Mati meja. itu hanya ada di bangsa Israel. Iya kan hanya untuk bangsa Israel saja, Cak Bom. Berarti bukan untuk ente. Saya tanya, ente Bani Israel? Aku baru ngomong 10 kata, Anda udah 100 kata. Orang pintar memang kayak gitu. Sekarang saya tanya, ente Bani Israel? Kan udah saya jelaskan dari tadi kepada kamu, di luar bangsa Israel itu ketetapan atau aturan-aturan itu tidak ada. Dan Nah, terus kenapa kalau begitu? Kenapa kitabnya orang ada di agama kalian? Kalian bukan Bani Israel. keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Lalu kenapa Anda merasa yang bukan Bani Israel juga selamat, Cak Ayu? Bro, aduh gak ngerti ya. Enggak ngerti apa? Bangsa Lawang kitabnya Anda baca, Mazmur 147. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda sendiri yang menunjukkan ke saya. Juma. Sama juga Apa? dengan yang kamu katakan ya. Ah. Firaun berkata di surah Yunus ayat 9, aku percaya kepada Tuhan. Bani Israel, itu Bani Arab. Makanya keselamatan itu hanya ada di Bani Israel. Kalau keselamatan itu hanya ada di Bani Israel, lalu ente siapa? Popok. Jadi kehidupan. Apa sih ini orang? Kamu sebutkan keselamatan itu hanya ada di Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Terus kenapa Anda merasa keselamatan itu ada di Anda? Siapa yang bilang keselamatan Ya, ada? makanya tadi muncul pertanyaan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? La haula wala quwata illa billah. Kaitan kepada iman kita Kristen. Iman Berarti Anda hanya iman sepihak kan? Salah enggak saya katakan kalian itu penumpang gelap? dari tadi saya katakan kepada kamu ya. Yahudi mana yang tidak mempercayai Yesus? Dan kapan kitab Yahudi? Berarti ente ini penumpang gelap. Udah, berarti Kristen betul menggunakan kitab Spanyol. Udah, selesai kita. Nggak ngapain panjang lebar. Akui aja. Kami Kristen memang penumpang gelap yang suka mengambil rampasan perang lalu mengklaim milik sendiri. Gitu ya. Bro, yang suka mengambil rampasan perang itu kan kalian. Kok kalian menuduh Kristen? Lah, itu kitabnya orang kamu rampas. Ya ampun. Eh, Itu ada rampasan perang. Lu. Kok lari Tadi kemana? kamu sendiri mengakui kitabnya itu berlaku hanya untuk Yahudi. Kok ada di agama Anda? Bekas perang, bekas rampasan, Ya itu rampasan itu. Itu rampasan dari kitabnya orang Yahudi. Terjemahannya dirampas. Terjemahannya dirampas gimana maksudnya terjemahannya dirampas, Bro? Faktanya di agama Anda itu ada yang disebut Perjanjian Lama. Itu terjemahan dari kitabnya agama lain. Nggak sadar? Nah, makanya Juma ya sekali lagi ya. Makanya Zuma malah nasehatin. Kamu nggak sadar kalau agamamu mengambil terjemahan kitabnya orang? Belum sadar? Kata Juma, orang 10 kata berbicara kamu udah Orang pintar memang kayak begitu. Sekarang saya tanya, kamu sadar tidak bahwa kamu mengambil terjemahan kitabnya agama lain di luar Kristen? Kamu sadar tidak di situ? Saya nggak sadar, Bro. Saya Oh, nggak berarti kamu memang dalam keadaan sedeng. Karena kamu sudah mengaku tidak sadar. Ya sudah. Bro, kalau Berarti tidak mungkin saya bisa berdialog kepada orang waras. ya Anda sendiri mengatakan Anda tidak sadar. Gimana sih orang semua benar nggak teman-teman tadi dia mengatakan dia tidak sadar? Bro, jika saya Benar, Gurunda. Iya dia katakan saya tidak sadar loh. Kalau orang tidak sadar itu berarti sedeng. diam dulu Juma, makanya Sedeng apaan sih teman-teman? ya. Diam dulu Juma. Makanya ya. Gila. Ya. Gelo. Oh, belum sampai ke situ sih. Bangsa Masih sementara proses. logika kepada agama yang berlogika itu selalu dihina, selalu ditertawakan. Ada apa gerangan Saya tidak menertawakan siapapun. Saya menertawakan logika Anda yang mengatakan bahwasanya hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa lain. Tapi ternyata kitabnya orang ada di dalam kitab agama bangsa lain. Itu kayak mana ceritanya? kamu dengar baik?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya berlaku untuk rakyat Indonesia. Tapi ternyata kutipan itu diambil oleh orang lain di Jepang. Itu untuk apa? Anda paham kan? Undang-undang negara Indonesia itu berlaku hanya untuk negara kita sendiri. Di luar negara Berlaku enggak itu untuk orang Malaysia? di luar negara Indonesia itu tidak berlaku. Anda udah paham? Oke. Anda telah membaca tadi Mazmur 147, undang-undang yang datang kepada Bani Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Sementara Kristen adalah bangsa lain. Kenapa bisa ada undang-undang yang untuk Bani Yakub dan Israel ada di agama Anda? Anda belum sadar? Belum, aku belum sadar Bang Suma. Saya katakan kepada kamu, udah saya komparasi dalam surah Yunus, dalam Quran sendiri ya. Tidak ada hubungannya. Al-Quran itu hanya menceritakan kisah tentang hal-hal yang pernah terjadi. Bukan berarti kami harus mengaku sebagai pengikutnya. Tidak. Nabi Musa diceritakan, Nabi Isa diceritakan, Nabi Daud diceritakan. Bukan berarti kami adalah pengikut mereka. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Sementara Anda mengatakan hukum Taurat, hukum yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Ada yang menunjukkan data itu. Berarti kitab itu tidak berlaku kepada agama Kristen. Muncul pertanyaan, kenapa kitabnya Yahudi ada di agama lain, ke agama bangsa lain? Apa jawaban saudara? Kamu diam dulu napa Juma? Parah kali betul lah mulutnya, harus dirantai pakai tembak. Jangan kau rantai saya, Bung. Orang yang dirantai itu nyembah Yesus. Markus 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Begitu siuman tidak nyembah Yesus lagi. Iya, soalnya Iya, gitu dong. nama paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, raja di segala raja. Aku tahu kok itu. Ada tertuju kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah raja segala raja. Jadi RT aja nggak pernah lu pikir kok jadi raja. Ente sakit. Sadar. Kalau Yesus jadi RT di mana kok jadi raja, Cak Ayu? Ada-ada aja ini ngomong seenak perut aja. malah artinya raja di segala raja atau raja di raja. Apa pula raja singa kali, Bos? Yesus jadi RT aja kagak pernah kok raja segala raja. Lu gak tambunan kapang? Hanya sehina-hinanya nama di sisi Allah yaitu Malikil Amala, raja di raja. Paling pintar kalau udah kayak gitu. Oh, lihai kali kau. Sekarang buktikan dulu kepada saya. Kenapa bisa ada kitabnya agama lain masuk ke dalam agamamu? Benar atau salah? Jawab dulu. Saya tidak punya kewajiban untuk memberikan jawaban. Saya tidak bisa memberikan kewajiban kepada saya. Ya, faktanya meskipun Anda tidak memberikan jawaban, faktanya kitabnya agama lain ada di kitabmu. Udah selesai, ada di agamamu. Panggil Yahudi, panggil Billy sama Yordan. Berhadapan sama Disa Putra. Dompala Kardoba. Udahlah. Soalnya saya udah berapa kali berjumpa kepada dia. Udahlah. Mau kamu pembenaran seperti apapun, kitabnya Yahudi ya milik Yahudi. Tapi kenapa kemudian ada di dalam agamamu? Sementara agama Kristen itu produk barat, bukan produk para nabi. Itu loh yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kok bisa ya kitabnya agama Yahudi ada di agamaku? Apa yang mendasari itu? Sejarahnya kayak mana ya? Harusnya kamu cari itu jawabannya. Kok bisa ya kitabnya Nabi Musa ada di dalam agama Kristen? Apa hubungannya ya kira-kira? Nah, itu yang harus kamu cari. Habiskan usiamu cari itu jawabannya. Cuma kenapa bisa kata Musa atau Moses itu tertulis dalam Quran? Ya. Sudah nggak ada lagi yang bisa kamu bahas. Jadi bisa lagi apa-apa kau bahas itu nggak ada lagi bisa kau bahas. Bukan, masalahnya kamu itu ya berbicara diri kamu sendiri. Tapi apakah ada di dalam kitabnya Nabi Musa atau kitabnya orang Yahudi nama Nabi Musa tidak boleh diberikan kepada bangsa lain? Ada? Ada. Yang ada ketetapan ketentuan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu yang ada. Nah, sekarang kenapa ada di dalam bangsa Roma? Itu loh pertanyaan saya. Katakan kepada kamu cuma ya.
memegang teguh keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Iya. Keselamatan itu hanya ada di dalam bangsa Israel. Lalu Anda bangsa apa? Juma diam dulu lah. Anda bangsa apa? Kutanya, Anda bangsa apa? Juma diam dulu. Anda bangsa apa? Keselamatan hanya ada di dalam bangsa Israel. Oke. Sekarang Anda bangsa apa? Kenapa di surah Yunus Anda bangsa jin, ada di bangsa Israel? Kenapa bangsa siluman. bangsa Arab? Alamak. Kenapa di Lucu. Wahyu Onglo? Ya, kenapa Wahyu Onglo? Surah Yunus ayat 90. Nyebutkan Allah. Keselamatan Tapi hasil curiannya disebutnya Allah. Inilah orang Kristen. Nama Tuhannya orang diambil disebut Allah. Terus nama yang empunya disebut Allah. Apa sih orang Kristen ini? Bangke kali kau ini, bangke. Mulutmu. Iya memang bangke. Kenapa kau menyebut Allah? Siapa yang ngajarin Allah? Terus di dalam kitabmu ada Allah itu apa? Parah kali oteng-oteng ini. Keselamatan hanya ada di bangsa Israel. Ente sendiri bangsa apa? Ente bangsa apa? Bangsa Israel? Bukan bang. Berarti nggak ada keselamatan dalam dirimu. Karena bukan bangsa Israel ente itu. Mulutmu cuma kasih kesempatan sama orang. Mulutmu diam. Saraman. Mulutmu cuma diam. Sana sopan dah. Zuma. Ayatnya Ditutup mulutnya, kasih kesempatan sama orang. Woi. Ya silakan jawab. Namanya Jawab TikTok. pertanyaan Mbak Itu Zuma. namanya TikTok kan, Tante Rahmah. Gitu aja kok mah. Memang kau siapa kau cuma? Saya Bang Suma. Iya, kenapa kau ribut tentang Alkitab? Hah? Ya, karena Alkitab itu adalah kitab Spanyol. Spanyol, mulutmu Spanyol. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Dari mana Alkitab? Itu bahasa Indonesia. Dari mana? Mulai Alkitab apa? bahasa Indonesia. Kau orang mana? Jadi kau ingin mengatakan anak-anak kelas 5 masuk mata pelajaran di dalam Alkitab matematika, Alkitab fisika, gitu? Hah? Hei, otak cuman separuh, sok-sokan. Alkitab bahasa Indonesia, nenekmu kiper yang ngajarin? Hah? Salah. Hanya cuma Kan udah aku bilang agamamu separuh nyolong. Nah, kamu menyebut Alkitab itu kau nyolong. Hei, kata Alkitab itu kau nyolong dari mana? kayak perempuan aja kau. Iya memang. Saya sudah mewakili ibu-ibu ini sekarang. Zuma. Kayak kenal Ayo ibu-ibu, ayo emak-emak, merdeka. Mampus. Kenapa kamu mengatakan kitab kami separuh nyolong? Kenapa kau katakan Alkitab? Nggak malu dia sebut Alkitab. Alkitab itu dari mana kau nyolong rupanya? Itu bahasa Indonesia. Parah kali lah saudara-saudara saya ini. Nanti mulut kau susah kau nanti 7 tahun lumpuh. Zuma, ayatnya kan Zuma, bukan keselamatan. Ini kau bilang saya lumpuh, kau ada gejala lumpuh ini ngomongmu. Ya, Kayak orang betul. stroke. Ayatnya. Udah kayak stroke ngomong ini. Kayak orang stroke dia ngomong. Dari bangsa. Betul ayatnya. Apa? Kan keselamatan dalam Ayat itu kau curi dari mana lagi? keselamatan datang Istilah dari ayat itu bangsa Yahudi. yang kau sebutkan Itu ayat itu dari- dari mana? Curi dari mana lagi? Ya, Yesus sendiri mengatakannya ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu keturunan Yehuda. Nah, sekarang Mesias kamu keturunannya harus siapa? lahir dari keturunan. Sekarang Saya kamu bilang sendiri. keselamatan. Yang saya tanya, saudara Nanti ini, dulu, aduh. saudara keturunan dari mana? Saudara keturunan dari mana? Keselamatan datang. Anda Yahudi keturunan datang. dari mana? Anda keturunan dari mana? Saya bukan keturunan dari Yahudi, tapi Ya sudah. datang
Ya sudah. Mesias datang dari bangsa Yahudi. Terus Artinya apa hubungannya Mesias dengan dari Anda? Bangsa Yahudi itu adalah Mesias untuk segala bangsa. Di mana seluruh tertulis dunia, Mesias untuk segala bangsa makhluk. itu di mana tertulis? Di mana tertulis Mesias untuk segala bangsa di mana? Ya, Lukas 2 ayat 10. Oke. Malaikat ketika Kita Yesus baca lahir pada Lukas 2 hari nomor ini 10. Telah lahir apa? kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaan besar itu adalah kelahiran Kristus. Kristus adalah Mesias. Mesias dari keturunan Yahudi itu adalah kesukaan besar untuk segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa. Baik. Sekarang giliran saya. Itu. Jadi keselamatan bukan dari bangsa Arab, Cina, India atau lain-lain. Sekarang giliran saya. Boleh? Pengarang kitabmu, Bapak Lukas, asisten Paulus, mengarangnya begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Betul begitu? Karangan Lukas betul begitu? Betul? Betul ini ucapan Lukas? Itu perkataan dari malaikat, bukan ucapan Lukas. Malaikat Lukas kan tidak menulis. Malaikat datang kepada Lukas, begitu maksudnya? Kamu harus tahu. Apa tuh? Dalam 1 Tesalonika 5 lagi? 3 ayat 16. Apa? Saya Segala yang tertulis adalah ilhamkan hantu. Aku udah tahu itu. Ini Lukas mengaku dalam karangannya. Allah kepada Gantian. Di sini di Lukas 2:10 mengatakan, Lukas mengarang, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku malaikat memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa, yaitu hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Betul? Amin. Sekarang itu pengakuan telah Lukas. Lahir juru selamat, yaitu Kristus. Kita sudah tahu itu. Pendetamu belum lahir, kita sudah tahu itu. Sekarang giliran saya toh. Nah sekarang, ketika dikatakan kemudian Lukas berkata, malaikat berkata bahwa malaikat datang adalah kesukaan besar bagimu, berita kepadamu tentang kesukaan besar kepada seluruh bangsa katanya. Itu menurut malaikat yang datang kepada Lukas. Katanya. Kan gitu. Nah sekarang kita tanya Yesus. Yesus, ya paman, kamu ini diutus untuk siapa? Malaikat tidak datang kepada Lukas. Loh, itu tulisannya itu gembala-gembala di. Loh, bohong, bukan malaikat. Terus datang Lukas ini, kepada Lukas ini tahu cerita ini dari mana? Lukas ini tahu menulis diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala yang tertulis diilhamkan oleh Allah. 1 Tesalonika 3 ayat 16. Oke. Sekarang giliran saya. Jangan kau bohong, Lukas berjumpa dengan malaikat. Berarti yang datang kepada Lukas itu adalah roh. Nah sekarang yang datang kepada Yesus dengan mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, itu siapa? Mana yang benar? Itu perkataan dari Yesus sendiri. Dia adalah firman, dia adalah Allah sendiri. Nah sekarang yang benar yang mana? Segala bangsa atau hanya untuk umat Israel? Yesus juga berkata, diam dulu. Yesus juga berkata, ada domba-domba lain dari kandang-kandang lain. Mereka juga harus aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba. Baca Markus 16 ayat 15, Kisah 1 ayat 18, Yohanes 10 Matius nomor 16. 28 ayat 20. Yesus datang.
Malaikat sudah beritahu Yesus adalah kesukaan besar untuk segala bangsa. Okey. Yohanes Pembaptis juga memberitahu, inilah Okey. anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yesus Okey. berkata, aku terang dunia. Okey. Jadi bukan untuk bangsa Israel saja. Itu Okey. perkataan dari Yesus bahwa dia datang untuk seluruh dunia. Jangan Okey. kau comot satu ayat dan melekat di sana. Baca ayat-ayat lain. Okey, Ada domba-domba baik. lain. Okey. Silakan. Okey, sekarang yang disebut domba ini Bani Yakub saja atau boleh bangsa lain disebut domba? Jawab. Jawab. Yesus Jawab atau- digelar gembala yang baik. Maka Saya semua tidak tanya yang itu. mengikut Yesus Yang saya adalah tanya, domba. apakah Tuhan pernah menggelari non-Yahudi sebagai domba? Jawab. Ya, Di mana dalilnya? kan saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Mana dalilnya kalau Tuhan pernah menyebut di luar Yahudi domba? Baptiskan segala makhluk, pergi beritakan Injil ke hujung dunia, pergi baptiskan segala bangsa. Itu perkataan dari mulut Yesus. Oh gitu. Kamu mau Yang kamu saya bilang tanya itu, Yesus berbohong. Yang saya Kamu yang tanya benar, itu, Yesus berbohong. yang saya tanya itu, di mana Tuhan menyebut non-Yahudi sebagai domba? Yesus kan sudah berkata, beritakan Injil Saya kepada tidak tanya segala itu. makhluk. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, di mana Tuhan menyebut di luar Yahudi sebagai domba? Ada lagi domba-domba lain. Iya, justru dari itu yang kandang-kandang saya lain. tanya. Itulah maksudnya. Yang saya tanya, Tapi di karena kau tidak mana cerdas, Tuhan menyebut non-Israel sebagai domba? Sehingga yang dimaksud di dalam ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem ini, kau artikan non-Israel. Itu di mana tertulis bahwa non-Israel juga disebut domba? Silakan. Jawab Pak Yusmas. ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat, kau kena tahu domba-domba yang sesat itu siapa? Keturunan Bani Israel. Ada nanti dulu. Janganlah cepat memotong. Dengar. Iya, karena saya tanya di mana dalilnya? Di mana dalilnya non-Israel juga disebut domba? Di mana dalilnya? Ya, Yesus kan berkata ada domba-domba Iya, lain domba-domba dari di luar kandang-kandang. Israel itu maksudnya keturunan Yakub yang sudah berpencar ke seluruh Pada bangsa. segala Itu bangsa. maksudnya. Kalau Anda maksud bahwa itu adalah non-Yahudi, di mana dalilnya Tuhan pernah menyebut non-Israel sebagai domba? Di mana? Hah? Masih ada lagi domba-dombaku di luar. Domba di situ di mana disebutkan bahwa itu adalah non-Yahudi, Kristen, Katolik, mana? Enggak ada. Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang. Kandang dalam bahasa Yunani artinya apa? Hah? Aule. Aule itu artinya pekarangan. Pekarangan Israel, pekarangan Yudea. Tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar ini, wilayah Galilea, wilayah Yudea ini, masih ada keturunan Israel juga. Kesanalah kalian. Kesana kalian, ke penjuru bumi, ke seluruh penjuru bumi. Di mana ada keturunan Yakub, ke situlah kalian pergi. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Kepada siapa? Kepada Bani Yakub yang sudah berpencar kemana-mana. Lalu cara pelan tapi nggak ada isi. Cuma pembodohan aja. Domba itu hanya untuk Bani Yakub. Yeremia 50:17. Bani Yakub adalah domba. Nah tuh pelajari tuh. Yehezkiel 5 nomor 15 dan seterusnya, jelas yang dikatakan sebagai domba yang berpencar itu adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3.
Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub yang sudah ditebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Papua, mereka harus pergi ke Papua. Kalau dombanya ada di Cina, mereka harus ke Cina. Bukan pergi ke Roma, ke Anda. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan domba. Anda Gog. Paham? Mana ada domba makan babi? Dada saja kalian itu. Domba itu makan rumput. Makan rumput. Tius 18 bang. Kenapa Pak Kin? Anda Kristen? Tentang domba-domba ada di Matius 18 ayat 12. Iya, jelas itu, betul itu. Terus hubungannya dengan Anda apa? Hubungannya dengan Kristen apa? Dengan domba ini? Itu bagaimana pendapatmu bang? Ya, coba Anda bacakan apa yang dikatakan di sana. Di Matius 18 ini bercerita tentang apa? Non-Yahudi. Domba-domba. Ya sudah, domba-domba yang dimaksud di situ siapa? Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Itu contohnya abang punyai domba 1. Nah lalu abang hilang. Itu domba abang hilang 99. Nah lalu abang itu mencari domba-domba yang sesat 99 itu bang, contohnya itu bang. Intinya tanamkan dulu di benak Anda yang disebut domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Kalau dari kalangan domba ini ada yang keluar dari kalangan tersebut, berarti Bani Israel yang merantau keluar. Orang Israel itu, Bani Yakub itu, baca di Yesaya 9 lengkap, baca satu perikop, baca juga dalam Yehezkiel 4 satu perikop, Yehezkiel 5. Sepertiga dari kalian akan kuhamburkan ke seluruh penjuru bumi. Itu domba-domba sudah dihamburkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Domba-domba inilah yang kemudian meninggalkan kalangan yang digembalakan. Mereka yang tinggal di Indonesia itu adalah domba yang keluar dari kandang. Mereka yang tinggal di Eropa itu adalah domba yang keluar dari kandang. Itulah yang Yesus katakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada aule, kandang ini. Paham? Domba sama dengan Bani Yakub, Bani Israel. Jangan Anda yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku domba. Sebab Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Berarti ada yang nyamar Bani Israel. Siapa itu? Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel itu siapa? Yang menggunakan kitabnya Bani Israel itu siapa? Nyamar-nyamar seperti Bani Israel itu siapa? Pak Kim silakan. Ya, kenapa? Itu yang tentang Matius 18 ayat 12 sudah aku jelasin, yang tentang ayat bagaimana pendapatmu itu sudah aku jelaskan. Kapan kau menjelaskan, Cak Ayu? Pernah dia mendengarkan kamu menjelaskan di sini? Kamu hanya bertanya. Ada yang mendengarkan orang ini menjelaskan barusan? Iya kan abang kan itu bagaimana itu kan
ayatnya itu Matius 18 ayat 12. Nah, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Oke, contohnya itu Bang Zuma memiliki itu 100 domba, lalu 99 domba Abang Zuma hilang, lalu Abang mencari domba yang sesat itu, Bang. Iya, kalau Anda melihat dari Matius 12 ini, itu bercerita tentang Bani Israel yang keluar dari kalangan Israel. Makanya Yesus diutus untuk mengumpulkan kembali Bani Israel yang hilang. Matius 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Yesus fokus kepada domba yang hilang? Karena menyelamatkan domba yang hilang itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada menggembalakan domba yang sudah ada di kandang. Mana dalilnya? Data 14-nya atau data 13-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, yaitu domba yang sesat, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi lebih besar pahalanya ya mengembalikan Bani Yakub yang tidak sesat daripada mengembalakan yang 99 yang tidak sesat. Makanya Yesus datang fokus kepada yang sesat aja. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat, bukan hilang tapi sesat, yang sesat dari umat Israel. Nah, ini orang Kristen bukan Bani Israel ngaku-ngaku domba. Muka tembok. Gak ada malu. Dah, silakan dilanjut yang lain. Bang, aku mau bertanya, Bang. Iya, itu sudah paham tidak itu penjelasan Bang Zuma? Pak Kim. Oke, jelas. Ya, Jadi Anda ini bukannya? Ya, lanjut Guru dah. Ya, apa pertanyaannya? Tentang ayat At-Taubah ayat 19, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang yang beriman? Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Minta contohkan, Bang. Apa itu? Minta penjelasan, contohnya saja. Yang mana? Ayat At-Taubah ayat 16. Oh, Al-Quran. Ya, mau minta penjelasan, boleh? Surah apa? At-Taubah ayat 16. Oh, Al-Quran. Iya. Mau diapain? Minta penjelasan. Aku masih bingung, Bang. Kenapa bingung? Ya nggak apa-apa kan, Abang Zuma kan itu pintar, makanya aku minta penjelasan dengan Abang Zuma saja. Ya ini kan udah jelas. Iya, minta contohnya abangku. Ini kan udah jelas contohnya. Saya kemudian punya driver, ya kan? Lalu saya berkata kepada driver saya, hari ini kan hari Selasa. Iya. Ayo kita sama-sama makan siang coto Makassar. Nah, gitu contohnya. Iya, coto. Oh itu ya. contohnya. Paham? Udah paham kan? Paham. Oh itu contohnya ya. Iya. Masya Allah. Wah, abang pintar banget ya, cepat banget ya. Iya, betul. Oke, saya bertanya lagi. Boleh lagi, silakan. Apalagi? Tunggu ya. Kok panggil ayah? Maksud aku tuh tunggu ya. Maksud iya bukan ayah. Jadi merinding saya ini teman-teman. Oke. Ini saya minta penjelasan ya abangku, boleh kan? Kok panggil saya bangku? minta melulu loh.
Sejak kapan saya jadi bangku? Abang-abangan. Oh iya. Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami batalkan kami hilangkan doa ingatan, pasti kamu ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Berarti untuk menjelaskan ini, ayat ini menerangkan bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu segala-galanya Maha Kuasa. Sampai sini paham? Oke. Masya Allah. Aku cepat Pintar paham. sekali, sahabat. Oke, aku bertanya lagi ya, Bangku. Ada lagi. Ayat Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran yang mulia. Masya Allah. Minta penjelasan. Ya, jadi di ayat ini diterangkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi kebesaran Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Artinya Allah ini memiliki keadaan di mana Allah itu ada. Oke? Allah itu ada. Keberadaan Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi keadaan Allah itu ada. Wujud Allah itu ada. Wajah Allah itu ada. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Dan keberadaan Allah ini sang pencipta itu kekal. Nah gitu. Pasti paham. Betul? Pasti paham. Ya kan? Ya, paham. Masya Allah. Ini kalau IQ-nya tinggi, begitu sekali menjelaskan langsung paham. Oke, ini saya tanda-tanda orang bertanya pintar lagi ya, ini. Bangku. Iya, capek. Masya Allah. Masya Allah. Sampai sore kayaknya ini. Ya. Ayat Qaf ayat 30. Telah Apa sekop? Ayat itu ayat Qaf ayat 30. Apa? Kenapa? Surat Qaf. Kenapa sekop? Enggak, ayat Qaf ayat 30. Ini mungkin tukang batu ya Bang Suma. Enggak, saya bukan batu lah, Bang. Saya manusia, gimana sih, Abang? Oke. Iya. Begitu suaranya. Bukan habis, Bang, aku sudah habis nih. Semalam aku ngoceh sampai habis ini aku napas aku. Iya, gimana? Oke, minta penjelasan tentang surat Qaf ayat 30. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu al-Asyam. Telah menceritakan kepada kami Amin bin Umar. Telah menceritakan. Diam dulu, aku nak baca dulu ya. Bingung aku. Aku kan berdebat, jadi napas aku habis, Bang. Ini layangan dikasih roh ini. Abang diam dulu, napas aku sudah habis banget ini semalam habis. Bukan, Bang Kim, jangan grogi, Bang Kim. Hah? Bang Kim grogi dari tadi. Bukan, aku tadi malam memang habis napas aku lantas berdebat dengan Kasih dulu napas buatan Bang Nimbrus. Oke, diam dulu ya. Oke, aku mau baca lagi ya. Oke. Halo. Iya, halo. Oke, diam dulu ya. Hus. Giliran ketawa bagus suaranya. Coba ketawa lagi. Itu bagus. Tapi coba bicara. Kalau bicara habis digoyang kayaknya. Surat Qaf ayat 30 telah menceritakan. Apa itu? Mana ada Al-Quran kayak gitu? Oke. Surat Qaf ayat 30 telah menceritakan. Gimana itu surat Qaf? Kagak ada itu surat Qaf. Telah menceritakan kepada kami.
Salah bang, salah bang, salah baca bang. Oh, salah baca, ayo. Pantas ya, silakan. Oke. Jangan tadi salah minum obat juga. Bukan, bang, kan aku tidak sakit bang. Jangan-jangan ini manusia langka ini. Bang kan aku tidak sakit abangku. Oh, manusia jadi-jadian Bang Suma, bisa jadi Pasien yang pararan lepas dia. ini Bang Daslo, pasien yang lepas. Iya, bisa jadi parakan ini lama-lama. Oke. Dinda Riansa monitor. Ardi, Bang Ardi. Mungkin jauh, lagi makan dia. Halo, bisa saya baca lagi? Iya, silakan skopnya. Oke, Al-Qiyamah ayat 22. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. 23 memandang Tuhan. Berseri-seri, bukan berseri-seri. Iya kan aku tidak bisa ngomong L bang, L. Bukan L, R. Oh. Kang L, R. Iya minta penjelasan abangku karena aku mau paham. Ya, jadi nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman itu di hari kemudian ya di jannah. Orang-orang beriman itu bisa melihat wajah Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di antara seluruh kebahagiaan. Yaitu kita umat Islam yang beriman ini bisa kemudian melihat wajah Allah. Kata Rasulullah, melihat wajah Allah itu seibarat orang yang memandang rembulan. Tidak ada kesulitan bagi kita kemudian untuk menatap wajah Allah itu. Wajah ini bukan seperti wajah makhluk, tidak bisa kita gambarkan. Wajah di sini adalah terkait dengan kemuliaan, kebesaran, kemahasucian. Apa sih maha suci itu? Apa sih maha mulia itu? Apa sih maha besar itu? Nah, di situ nanti akan dijawab. Makanya orang-orang beriman itu wajahnya berseri-seri, mukanya kemudian berseri-seri, disebabkan karena mereka melihat kebesaran Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu kemudian Allah terangkan berseri-seri ila rabbiha nazirah. Karena mereka kemudian memandang Tuhannya. Memandang di sini artinya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini saudara saya paham ya? Oh, paham banget, jelas. Oh, saya curiga sebelum bertanya udah paham duluan, betul? Paham. Enggak, aku sudah paham. Tapi iya saya sudah paham, tapi mau lebih paham lagi. Luar binasa ini. Paham ini saya luar binasa. Jadi saya lebih baik bertanya itu supaya Pak lebih paham lagi. Iya. Oke, saya bertanya lagi. Wih. Boleh? Sebelum bertanya, kamu Kristen apa? Karena aku sudah jelaskan pas di malam kapan. Kan aku kamu mau dikapani? bukan kapan. Oh, beliau ini Muslim, udah pernah dialog dengan saya. Betul. Oke, saya boleh bertanya atau tidak? Kalau tidak boleh saya out. Iya, tapi ya gitu. Ya, saya boleh bertanya, kalau tidak boleh saya out. Boleh, satu pertanyaan lagi. Oke, saya sesudah itu saya out ya. Di sini aja temani Bang Imrus. Enggak, saya mau bertanya tentang dengan teman aku yang tentang ayat apa tuh. Apa betul? Nanti kan aku naik lagi kalau aku mau tapi. Iya. Silakan. Oke, saya boleh bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Oke, makasih ya. Iya. Selamat siang. Siang. Al-An'am ayat 11.
Dia Allah mencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Apakah dia mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Boleh minta penjelasan? Maksudnya apa itu kira-kira ya? Oke, aku baca Allah, lagi. ya ulang-ulang. Al-An'am ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi Allah itu ahad. Allah itu hanya, ya, Allah itu kan ahad. Ahad. Ya. Allah itu berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan yang bersama dengan Allah. Ya, jadi yang disebutkan kemudian di ayat ini, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walada. Jadi tidak mungkin kemudian Allah itu memiliki silsilah, memiliki keturunan. Kenapa? Pertama, Allah itu bukan makhluk dan tidak ada kemudian Tuhan mendampingi dirinya. Tidak ada sahib baginya. Sahib itu sahabat atau rekan. Tidak ada Tuhan yang menyertainya. Bagaimana mungkin dia punya anak? Sedangkan Allah itu berdiri sendiri. Kalau kemudian dia memiliki istri, berarti dia makhluk. Makanya sembahan-sembahan agama di luar Islam mengatakan anak Tuhan, itu Tuhannya pasti makhluk. Contoh, Yesus dikatakan sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena sang Bapa itu diimani mereka sebagai roh. Kalau roh itu kan artinya pneuma. Roh itu pneuma bisa diartikan hantu, bisa diartikan makhluk halus. Intinya pneuma itu adalah makhluk. Nah, sedangkan Tuhan ini bukan makhluk, maka tidak mungkin kemudian Tuhan ini memiliki rekan. Tidak mungkin Tuhan ini memiliki sahib. Tidak mungkin Tuhan ini memiliki pasangan. Tak mungkin. Kalau dia memiliki pasangan berarti dia makhluk. Kalau dia punya pasangan, itu cocoknya dinobatkan ke dewa-dewa. Nah, sedangkan Allah ini membantah semua kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa ada sosok manusia yang adalah anak Tuhan. Tuhan tidak mungkin punya anak, karena Tuhan itu bukan makhluk. Seperti itu. Sampai di sini Anda pasti paham. Oke, sangat jelas dan paham. Saya akan out ya. Semoga kita dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Ya, amin. Bye, selamat siang semuanya. Siang. Bye. 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 Oke, sahabat-sahabat sekalian, Bang Dalbo, semuanya sahabat saya, para guru-guru saya, Bang Imrus, Bang Aslam, Dindar Diansa, Busrawanis, dan Teo Haru, dan juga Bayu Andik. Saya izin istirahat sejenak menjelang zuhur di tempat kami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan monopoli daripada komalnya Bang Dalbo. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkah buat saya pribadi dan buat kita semua. Dan saudara-saudara Kristen yang mendengarkan diskusi ini, tolong gunakan akal Anda untuk menelaah penjelasan saya. Jangan kemudian didasari kebencian ya. Apa yang saya sampaikan insya Allah itu berdata. Tidak ada yang saya sampaikan itu tidak memiliki data. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.